Shalom. Kok aneh ya, baru seperempat ya. Yang sebelah sini, Shalom. Sebelah sini, Shalom. Bersama, Shalom. Nah, gitu ya, semangat ya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan ya. Kita buka di dalam 1 Yohanes 8 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 1, kok 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi apa? Pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Jadi tujuan firman Tuhan kita terima itu ternyata untuk ini, menyatakan dosa kita. Karena itu masalah yang sangat-sangat lama, Bapak Saudara. Itu ancient problem gitu, masalah sejak dahulu kala. Sejak kejadian 3 sampai akhir zaman nanti, masalah manusia itu di hadapan Tuhan cuma satu, apa? Dosa. Jadi tanpa penyelesaian yang benar, manusia tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa menemui manusia. Dia tidak bisa melanggar aturannya sendiri. Tuhan buat aturan, kalau orang berdosa tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya orang yang suci yang bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, hari ini kita sering sekali mencari berkat Tuhan daripada Tuhannya gitu. Seperti yang dilakukan oleh Israel. Mereka berharap selama 18 tahun itu mereka tidak membangun bait suci, mereka hanya mempersembahkan korban. Berharap mereka diberkati. Jadi mereka itu mencoba menyuap Tuhan itu dengan persembahan mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Najis. Dalam HG 2 itu ya. Persembahanmu itu najis. Jadi kotor sekali. Mereka tidak dipelihara Tuhan gitu. Jadi buat saya gitu, saya hanya menemukan satu prinsip. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi ketika tidak ada penghalangnya gitu. Tuhan itu dari zamannya kejadian sampai Dia nanti datang itu kerinduannya itu bersama dengan umatnya gitu. Melindungi umatnya, memberkati umatnya, memelihara umatnya. Jadi jangan kira Tuhan senang gitu ya melihat anak-anak Tuhan menderita, itu tidak. Jangan kira Tuhan senang melihat umatnya itu kelaparan gitu, kekurangan, tidak. Tuhan itu juga bersedih melihat kita kekurangan, kelaparan, Tuhan juga bersedih. Tuhan ya berikan satu jalan ya, selesaikan di hadapan apa? Salib, sudah itu saja. Masalahnya kita sering mendengar gitu ya. Jadi ketika Yesus disalib maka dosanya itu sudah selesai sampai akhir nanti. Jadi manusia bisa bebas berbuat dosa, nanti juga diampuni Tuhan. Tidak begitu. 1 Yohanes 1 ayat 8 jelas, kalau kita tidak mengaku dosa maka Dia juga akan apa? Adil. Tidak akan mungkin mengampuni kita, Bapak Saudara. Maka kalau mau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, jangan fokus kepada berkatnya, bagaimana mengejar berkatnya. Buat saya berkat itu otomatis gitu. Jadi ini seperti saya dekat dengan orang yang punya kuasa begitu ya. Saya tidak perlu meminta sesuatu dari dia. Saya hanya cukup mendekati dia, dia berikan saya sesuatu. Itu konsep yang saya lihat begitu. Kalau kita berdoa ya kita didengar. Kita buka ya Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara.
Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu apa? Sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, orang itu banyak mengutip bagian bawahnya saja, bagian yang anak kalimat paling belakang apa? Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka lupa ada apa? Awalan kalimat, karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosa. Di ayat lain ya, di Markus Tuhan bilang kalau kamu datang untuk berdoa, tetapi ada sesuatu yang mengganjal hatimu atau bermasalah denganmu, kamu jangan datang dulu buat berdoa. Kamu pergi dulu kepada orang itu, kemudian selesaikan dulu masalah, ampuni dulu. Di Matius juga bilang, kalau kamu memberikan persembahan di mezbah, tetapi kamu masih membenci saudaramu, kamu tinggalkan dulu persembahanmu, pergi dulu, selesaikan masalahmu. Karena Tuhan itu maksudnya baik, supaya apa? Supaya kita itu memperoleh hak kita, yaitu apa? Berkat. Ingat Bapak Saudara, berkat itu hak orang percaya. Tanpa melakukan kewajiban apapun, itu haknya. Jadi keselamatan itu adalah hak kita. Tetapi itu harus dikerjakan. Jadi seperti dicatat dalam Efesus ya, bahwa penebusan yang kita terima hari ini itu belum selesai. Kita harus terus mengerjakan keselamatan ini. Begitu ya. Nah, kembali ke bait suci tadi. Jadi tujuan dari bait suci adalah untuk mengakomodasi penyelesaian apa? Masalah dosa. Tujuannya supaya manusia bisa dekat dengan Tuhan dan bisa diberkati. Ingat ya, Bapak Saudara, penghalang berkat itu cuma satu, dosa, titik. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, siapa yang disebut bait suci? Siapa, Bapak Saudara? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kita lihat Hagai ya. Kembali ke Hagai. Hagai 2 ayat 6. Jadi pembangunan di bait suci, pembangunan bait suci di kitab Hagai ini bukan hanya berbicara secara fisik, tetapi ternyata ini membuat masa depan. Ini bicara kepada kita, Bapak Saudara. Hagai 2 ayat 6 ya. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat 5, kalau di Alkitab Bapak Saudara ayat 6 itu. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari tanah Mesir, dan Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah apa? Takut. Jadi Tuhan berjanji bahwa Rohku akan diam di dalam bait suci sampai selama-lamanya. Jangan takut. Nah, kapan itu terjadinya? Ya di masa ketika Yesus turun. Jadi Yesus itu kan menyebut dirinya kan bait suci. Kemudian digenapi dengan Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada manusia. Dan kemudian kitalah yang disebut bait suci, dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Betul? Betul Bapak Saudara? Amin. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Pertanyaannya sama dengan yang awal tadi. Terus ngapain Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Ngapain Tuhan ada itu ngapain? Buat apa gitu? Kita itu hanya puas sampai Tuhan ada, sudah sampai di situ. Tuhan hadir. Kita tidak ingin kepo ya, Tuhan hadir itu ngapain gitu loh. Jadi misal kalau ada pejabat ke sini hadir, kita kan kepo ya, dia ke sini mau ngapain ini? Misal saudara lihat saya baru pertama kali datang ke sini, Mas ini datang ke sini mau ngapain gitu. Nah, kita juga harus tanya, Roh Kudus itu dalam hati itu mau ngapain? Apa krusialnya gitu? Apa peran Roh Kudus gitu? Kok sampai itu harus ada di dalam hati manusia?
Kalau itu harus ada diam di dalam bait suci. Kenapa? Kita lihat ya di dalam Yohanes Yohanes 16 ayat 8. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 16 ayat 8. 3, 2, 1. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas ya, mau di perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan datang itu tuh satu hal apa? Tujuan utamanya apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Sebab cuma itu yang menghalangi manusia datang kepada Tuhan. Boleh kita Kristen, boleh kita setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi belum tentu Tuhan itu dekat dengan kita. Itu dicatat loh dalam Matius 7. Pada hari itu banyak orang akan berseru dalam namaku, ya toh, mengusir setan demi namaku, bernubuat demi namaku. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu, pergi. Itu siapa? Itu orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Di Matius 7 itu orang Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus gitu? Ya kita. Jadi mari kita lihat begitu ya. Jadi ini masalah manusia sejak kejadian 3 sampai akhir zaman nanti. Dan yang kita hadapi setiap hari, setiap detik. Ingat bahwa setan atau roh jahat itu seperti apa? Singa yang mengaum, yang siap menerkam mangsanya setiap saat. Jadi setiap saat kita itu diancam dosa. Itu krusialnya. Itu kenapa harus ada mezbah pengorbanan setiap hari. Ya untuk mengakomodasi masalah supaya manusia bisa didamaikan dengan Tuhan. Kalau sudah berdamai enak, Bapak Saudara. Kita diberkati, kita dilindungi, kita dipelihara tanpa syarat. Syaratnya kan cuma itu ya, mendengar kehendak Tuhan dan melakukannya. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Artinya nggak cuma mendengar firman, tetapi kemudian kita tidak melakukan. Kesalahan Israel juga itu, mendengar firman tetapi tidak melakukan. Sama, Bapak Saudara.